Pebi, so lapar Pebi. Pebi so lapar nggak Pebi? Pebi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sebelah sini ya, karena dua orang tadi di sana, bapak di sana tadi, jangan sampai leher bapak ibu begini terus. Jadi tolong pindah di sini ya, boleh ya? Biar imbang. Oke, apa kabar bapak ibu semua? Sehat ya? Bagaimana ini tadi, yel-yel tadi gitu ya? Masih yang? Perempuan UMKM kurang semangat. Perempuan UMKM, aplaus dulu sebelum kita mulai. Masya Allah, keren-keren ya Bapak Ibu semua. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, karena memang ini adalah pertama kali saya sharing dengan teman-teman UMKM di Randangan, gitu ya, di Pohuwato dan sebagainya. Jadi biasanya itu di Diskom Perindak Provinsi, biasanya kita juga dapat undangan. Ada kegiatan event itu setiap tahun di sana di provinsi. Sudah 3 tahun alhamdulillah saya dan tim Pak Alfian dan sebagainya juga sering sharing dengan teman-teman UMKM itu dari seluruh kabupaten kota termasuk Pohuwato sebenarnya. Jadi biasanya itu di akhir tahun. Sudah 3 tahun berturut-turut kami mendampingi teman-teman UMKM itu, dan beberapa ada yang dari Pohuwato. Nah insya Allah ya Bapak Ibu semua, ini kan baru Maret, jadi masih ada waktu kita untuk memperbaiki produk-produk kita. Insya Allah bisa nanti masuk kriteria sehingga nanti bisa belajar di mendapatkan undangan di provinsi. Karena lumayan itu 4 hari itu kita nginap di hotel Makna biasanya. Lalu kemudian setiap hari itu ada materi dari beberapa praktisi termasuk untuk digital marketing. Jadi insya Allah bisa ke sana ya Bapak Ibu semua. Amin. Nah, tadi sudah ditanyakan tentang teman-teman yang Bapak Ibu yang ibu-ibu yang sudah punya produk. Saya mau coba riset lagi. Yang produknya atau bisnisnya sekarang itu sudah lebih dari setahun, angkat tangan. Dari setahun. 1, 2, 3, 4, jangan malu-malu. Oke, yang bisnisnya sudah setahun ya ada. Oke. Yang di bawah 1 tahun, angkat tangan. Mana? Nah, yang lain? Yang lain? Jangan sampai yang lain. Sabantar itu ada undangan dari Pak Diko. Jadi orang bikin produk dulu, tempe. Nah, so ada UMKM. Jangan sampai baru kemarin, ya. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kunci dari digital marketing itu sebenarnya di penjualan, ya. Digital marketing, apalagi kita mau pakai sosial media, handphone, ya, lebih tepatnya di handphone. Kita mau jualan produk kita di handphone. Itu sebenarnya dari sisi marketing itu tentang penjualan. Memang pada dasarnya semua bisnis itu kalau tidak ada yang beli, itu pasti tidak akan bertumbuh orang punya bisnis. Betul ya? Ya betul ya. Nah, biasanya gitu ya, kalau misalnya perbandingan antara yang online dengan yang offline, itu dari sisi budget dan effort dan tenaga kita. Kalau dari offline itu biasanya orang harus misalnya titip di warung, orang punya makanan, orang harus ke pasar dulu untuk jualan. Intinya adalah mencari keramaian di mana ada orang-orang yang nanti mau beli produk kita. Itu offline. Jadi harus subuh-subuh sudah harus berangkat, harus capek-capek buang, ada bensin juga yang mungkin untuk motor dan sebagainya. Nah, kalau online itu biar cuman dari rumah bisa berjual. Biar cuma pakai daster itu bisa dapat transferan. Nah, keren kan bosnya. Emak-emak Banu Roja ya. Emak-emak Banu Roja dasteran tapi dapat transferan. Keren kan? Ya, keren lah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, konsep marketing itu seperti itu untuk online. Cuman ya, ini
Proses bagaimana kita mau upload produk, kita mau jualan di sosial media, mau jualan pakai handphone, atau misalnya tidak mau jualan pakai handphone, mau hanya di kompleks ini saja, pertanyaannya adalah pembelinya. Jadi bukan produknya, tapi pembelinya. Saya lihat tadi riset tadi, baru ada beberapa orang yang mungkin usahanya itu sudah 1 tahun ke atas. Yang lain itu mungkin masih 1 tahun ke bawah, bahkan mungkin baru yang kemarin ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita punya produk, itu harusnya ada siapa yang mau beli. Jadi bukan pada prinsipnya itu adalah bukan ada produk dulu baru kemudian cari pembeli. Tapi kita lihat dulu siapa pembeli kita baru kita bikin produknya. Nah, ini menarik. Jadi bukan produk dulu baru ada produk dulu bikin nasi goreng baru kemudian siapa yang mau beli kita nasi goreng. Tidak. Tetapi kita lihat, ada yang mau beli kita nasi goreng, ada yang mau beli nasi goreng, kita bikin nasi goreng. Kenapa saya muternya seperti itu? Jadi bukan produk dulu, tapi market dulu ya. Orang yang beli dulu, baru produk. Karena pada prinsipnya, ketika Bapak Ibu sekalian itu jualan, bisnis, dan sebagainya, itu menyelesaikan masalah orang lain. Masalah orang lain. Ojol, Maxim misalnya, Grab, Gojek. Itu hadir karena biasanya kita kaum rebahan yang mager di tempat tidur, lapar, suka makan nasi, pesan saja di ojol. Karena malas keluar rumah atau lagi hujan seperti ini malas beli ke warung dan sebagainya, pakai ojol jo. Nah, market Maxim ini menyelesaikan masalah kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin baru mulai bikin produk dan sebagainya, itu masih bisa mengevaluasi. Kira-kira saya produk ini banyak yang beli atau tidak. Jadi marketnya dulu, pembelinya dulu, Bapak Ibu semua, yang harus kita cek terlebih dahulu. Saya kasih contoh tidak perlu jauh-jauh deh. Di Banu Roja saja, Banu Roja ya. Koreksi kalau saya salah gitu. Di Banu Roja saja, ini Banu Roja ini keren sekali gitu. Tadi ngobrol dengan Pak Diko gitu, bahwa Banu Roja ini adalah Bali, Nusa Tenggara, Gorontalo dan Jawa, betul ya? Jadi Masya Allah keanekaragaman gitu ya. Jadi Pancasila ya, desa Pancasila gitu, desa Nusantara. Nah, jadi lokal ini aja dulu gitu ya. Kalau kita kira-kira apa yang masyarakat sini butuhkan gitu. Masalah apa yang ada di masyarakat di sini, lalu kemudian itu bisa kita carikan solusinya. Masalah mereka bisa kita selesaikan solusinya. Nah, solusi itu yang jadi produk. Jadi berbicara tentang market, jadi market atau pembeli ya, kita ini pembeli, itu ada dua Bapak Ibu semua. Ada orang yang beli karena dia mau pakai, ya. Ada orang yang mau beli karena dia mau pakai, dia sendiri yang pakai, misalnya jilbab. Ibu-ibu beli jilbab karena mau dipakai sendiri, tidak mungkin untuk suaminya, betul ya? Nah, ada orang-orang yang beli tapi bukan dia yang pakai. Bisa jadi mau beli kaos keren atau sepatu sneaker untuk suaminya, untuk untuk hadiah dan sebagainya. Jadi ada dua tipikal orang yang nanti mau beli produk kita. Orang yang mau beli karena dia mau pakai. Ulangi, coba. Orang yang mau beli karena dia mau pakai. Yang kedua, dia mau beli karena orang lain memakai gitu ya. Nah, dua tipikal ini. Jadi paham sampai sini kita harus cari dulu siapa yang mau pakai ini, siapa yang mau beli. Ini dua tipikal karena biasanya bapak-bapak itu keputusan membelinya itu bukan di dirinya, Pak. Kita ambil itu boleh. Jadi ada dari istrinya. Hei, jangan dulu, kenapa baras belum beli baru beli itu lagi. Biasanya kan begitu. Nah, ini tipikal berarti pengguna tetapi bukan pembeli. Karena yang beli itu istrinya. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, saya kasih contoh biar Bapak Ibu semua bisa memahami ini gitu. Contoh, misalnya saya jualan baju bayi. Contoh ini saya mau jual baju bayi di Banu Roja ini. Nah, kira-kira saya pembeli itu siapa? Yang beli saya punya baju bayi ini siapa? Hah? Kasih keras suara, mau ada door prize. Ibu-ibu ya. Oke. Yang pakai produk baju bayi saya siapa?
Bayi. Berarti kalau kita mau menawarkan baju bayi ke siapa? Ke bayi atau ibunya? Kebayang ya? Berarti kalau kita pakai produk ini berarti kita harus jual, harus tawarkan ke siapa? Sudah kebayang ya? Jadi tidak mungkin orang jual ke bayi ya. Nunu manis sekali, Nunu kenapa ada baju gagah? Kan tidak mungkin, gitu ya. Jadi sudah terbayang ya, mau jual ke siapa? Saya kasih contoh lagi boleh? Contoh, misalnya saya jualan makanan kucing. Nah, saya jualan makanan kucing. Yang beli siapa? Yang punya kucing. Yang pakai siapa? Nah, berarti tidak boleh jual ke, harus jual ke tuannya. Coba angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Tepuk pundak teman ibu-ibu yang di sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya. Woi, woi. Kalau jual makanan kucing, jangan jual di kucingnya. Jual ke yang punya kucing. Sekarang nggak tangan kiri. Tepuk pundak orang di sebelah kirinya. Woi, woi. Barusan kita so tahu itu monu. Aplaus dulu untuk kita semua. Oke, alhamdulillah acara kita, perjalanan kita hari ini selesai. Tadi udah ngisi ke teman-teman UMKM yang ada di Randangan. Seru banget ya teman-teman, seru banget, dan kemudian juga pesertanya juga mau belajar, tuan rumahnya juga mantap menjamu kita dan dapat oleh-oleh jambu kristal, keren. Kita belum ngerasain, nyobain, mudah-mudahan enak. Ini kita akan perjalanan pulang, kita nyantai aja, nggak kayak tadi buru-buru. Kita nyantai karena hujan juga. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah nonton sampai selesai. Pantengin terus, pantau terus channel saya. Kita akan coba bikin vlog-vlog seperti ini lagi, kedepannya seperti apa. Kalau ada konten-konten yang ingin Anda tonton, silahkan tinggalkan komentar. Nanti kita akan bikin kontennya. Tapi pastikan jangan lupa subscribe dulu video ini, channel ini, share videonya, jangan lupa like. Silahkan komen apa saja yang ingin Anda request untuk materi kita pada video ini. Bye-bye.